Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan melanjutkan materi mengenai turunan kedua fungsi trigonometri. Pastikan teman-teman sudah punya catatan rumus ini dan sudah paham penggunaannya. Untuk soal nomor pertama, turunan kedua dari fungsi trigonometri Y sama dengan sin 2x ditambah 3 adalah. Teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini ya. Turunan dari 2x tambah 3 itu adalah 2 ya, kita kalikan dengan 2 yang ini. Kemudian turunan dari cos itu negatif sin, sehingga kita tulis negatif 4 sin 2x tambah 3. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika fx sama dengan tan 2x dan f double aksen x adalah turunan kedua dari fx, maka f double aksen x adalah. Ini sama aja, yang ditanya adalah turunan kedua. Fx dengan y itu sama aja ya. Nah, turunan dari tan 2x, kita turunkan dulu 2x-nya, berarti 2. Turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat, sehingga kita tulis sekan kuadrat 2x. Ini adalah turunan pertamanya. Turunan keduanya berarti kita turunkan kembali sekan kuadrat 2x. Nah, ini perpangkatan, berarti kita gunakan rumus yang ini. Ya, y sama dengan fx pangkat n, berarti n dikali fx pangkat n dikurang 1 dikali f aksen x. Kita gunakan rumus yang ini, sehingga ini 2 dikalikan dengan 2 ya. Kemudian 2 dikurang 1 kan 1, sehingga kita tulis sekan 2x. Turunan dari sekan 2x itu adalah 2 sekan 2x dikali tan 2x, seperti ini. Sehingga bisa kita hitung 2 kali 2, 4, kali 2 yang ini berarti 8. Jadi sekan 2x dikali sekan 2x jadi sekan kuadrat 2x. Kemudian tan 2x-nya tinggal kita tulis kembali. Sehingga jawabannya 8 sekan kuadrat 2x tan 2x. Yaitu yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Turunan kedua dari fungsi trigonometri fx sama dengan 4 sin x cos x adalah. Untuk soal nomor 3, teman-teman bisa menggunakan rumus perkalian yang ini. Jadi kita turunkan sin x, turunan dari sin x itu adalah cos x. Jadi kita tulis 4 cos x, kemudian cos x-nya kita tulis kembali, ditambah 4 sin x, turunan dari cos x adalah negatif sin x. Sehingga ini bisa kita tulis 4 cos kuadrat x, kemudian ini negatif 4 sin kuadrat x. Kita bisa faktorkan 4-nya, sehingga menjadi 4 dikali cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, di sini teman-teman ingat, rumus sudut rangkap cos. Jadi ini kita ubah menjadi sudut rangkap cos. Jadi 4 cos 2x. Nah, berikutnya kita turunkan kembali karena yang ditanya turunan kedua. Jadi f double aksen x. Turunan dari 2x kan 2 ya. Kita kalikan dengan 4 jadi 8. Turunan dari cos itu negatif sin. Sehingga kita tulis negatif 8 sin 2x. Maka jawabannya yang A. Buat teman-teman yang sudah hafal rumus sudut rangkap untuk sin, sebetulnya teman-teman bisa ubah dari sini. Bentuk 4 sin x dikali cos x-nya kita ubah terlebih dahulu menjadi 2 sin 2x. Nah, ini lebih simpel dan lebih cepat. Nah, sekarang kita tinggal turunkan. Turunan dari 2 sin 2x berarti ini kita kalikan, 2 kalikan dengan 2, berarti 4. Turunan dari sin itu cos, jadi cos 2x. Kemudian kita turunkan kembali. Maka 2 kalikan dengan 4, 8 ya, turunan cos negatif sin, jadi negatif 8 sin 2x, seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 4-nya, turunan kedua dari fungsi trigonometri fx sama dengan 4x kuadrat cos x adalah. Nah, ini aljabar dengan trigonometri ya, jadi kita turunkan terlebih dahulu 4x kuadratnya. Jadi 2 kali 4, 8x. Kemudian cos x kita tulis kembali, ditambah 4x kuadrat, sekarang cos x-nya yang kita turunkan. Turunan dari cos itu adalah negatif sin. Sehingga ini bisa kita tulis 8x cos x dikurang 4x kuadrat sin x. Yang ditanya turunan kedua, maka kita turunkan kembali. Yang ini ada 2 fungsi, yang ini juga ada 2 fungsi. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Turunan dari 8x itu adalah 8. Kemudian cos x kita tulis kembali, ditambah masih yang ini ya. Ditambah 8x. Turunan dari cos x itu adalah negatif sin x. Kemudian yang ini, turunan dari negatif 4x kuadrat adalah negatif 8x. Kita tulis sin x-nya. Ditambah, ini kan negatif ya, sama aja dikurang. Langsung aja kita tulis kurang ya.
dikurang 4x kuadrat, kemudian turunan dari sin x itu adalah cos x. Sehingga seperti ini. Nah, teman-teman tinggal hitung, lihat ini sin x, ini sin x. Ini kan kalau 8x kita kalikan dengan negatif sama aja negatif 8x. Jadi bisa kita tulis 8 cos x, ini negatif 16x sin x, kemudian ini dikurang 4x kuadrat cos x. Sehingga jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Turunan kedua dari fungsi trigonometri fx sama dengan x cos x ditambah sin x. Nah, untuk soal yang ini ada perkalian, ada penjumlahan. Ingat kalau penjumlahan itu tinggal kita turunkan satu persatu kan? Kalau perkalian kita gunakan lagi rumus yang ini. Kita selesaikan dulu yang ini. Turunan dari x itu adalah 1, kemudian cos x-nya kita tulis ditambah x berarti ya. Sekarang cos-nya kita turunkan berarti negatif sin x. Nah, lalu ini ditambah sin x. Kalau penjumlahan ya udah tinggal diturunkan saja. Turunan dari sin x itu adalah cos x kan, sehingga ini ditambah cos x. Jadi ini 1 cos x, ini juga kan 1 cos x sebetulnya. Nah, cos x ditambah cos x itu kan 2 cos x. Kemudian ini sama aja dikurang x sin x. Turunan keduanya berarti ini kita turunkan kembali. Turunan dari 2 cos x itu adalah negatif 2 sin x. Kemudian ini ada dua fungsi, maka kita gunakan lagi rumus yang ini. Turunan dari negatif x berarti negatif 1. Kita tulis sin x-nya. Kemudian ditambah negatif berarti dikurang ya. Langsung kita tulis. Dikurang x. Kemudian turunan dari sin x itu adalah cos x. Seperti ini. Sehingga ini negatif 2 sin x dikurang sin x. Jadi negatif 2 dikurang 1 kan negatif 3. Jadi kita tulis negatif 3 sin x dikurang x cos x. Maka jawaban untuk soal ini yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jika fx sama dengan 3x sin 4x, maka f double aksen x sama dengan, ini sama aja ya. Kita gunakan rumus yang ini. Jadi turunan dari 3x itu adalah 3. Sin 4x-nya kita tulis kembali. Kemudian ditambah 3x. Lalu sin 4x diturunkan. Nah, turunan dari sin 4x itu adalah 4 cos. Kita rapikan dulu 3 sin 4x. Berarti ini jadi ditambah 12x cos 4x gitu ya. Kemudian turunkan kembali. 3 sin 4x turunannya adalah 4 kali 3, 12 cos 4x. Kemudian yang ini ada dua fungsi, berarti kita selesaikan dengan rumus yang ini. Jadi turunan dari 12x adalah 12, cos 4x-nya ditulis kembali, kemudian ditambah 12x, turunan dari cos 4x itu adalah negatif 4 sin 4x. Selanjutnya 12 cos 4x ditambah 12 cos 4x ini bisa kita hitung. Ini adalah 24 cos 4x, kemudian ini 12x dikali negatif 4. Berarti negatif 48x sin 4x. Maka jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Diberikan fx sama dengan x sin 3x, maka nilai f aksen v per 4 adalah turunan dari x itu adalah 1, kemudian sin 3x yang kita tulis, kemudian ditambah x, turunan dari sin 3x itu adalah 3 cos 3x. Nah, ini berarti sama aja dengan sin 3x, kemudian ini ditambah 3x cos 3x. Lalu yang ditanya adalah f aksen pi per 4, artinya x-nya kita ganti dengan pi per 4. Jadi kita tulis sin 3 dikali pi per 4, berarti kan 3 pi per 4 ya. Ditambah 3 dikali pi per 4 dikali cos 3 pi per 4. Nah, 3 pi per 4 itu sama aja dengan 135 derajat ya. Kan ini pi per 4 nih. Pi per 4 itu kan 45 derajat ya. Ini 3 pi per 4 berarti tinggal kalikan dengan 3. 45 derajat kali 3 berarti 135. Nah, sin 135 derajat itu adalah setengah akar 2. Atau bisa kita tulis akar 2 per 2. Kita sesuaikan dengan jawaban yang ada di option. Kemudian ditambah 3 kali V per 4 berarti 3 V per 4. Kemudian cos 3 V per 4 berarti ini sama aja cos 135 derajat. Nah, cos di kuadran 2 itu kan negatif ya. Berarti dikali negatif 1 per 2 akar 2. Atau bisa kita tulis akar 2 per 2. Sama aja. Kemudian ini bisa kita faktorkan. Akar 2, di sini kan ada akar 2 per 2. Di sini juga ada akar 2 per 2. Sehingga bisa kita keluarkan nih akar 2 per 2-nya. Kemudian dikali ini kan tadi udah dikeluarin, jadi di sini 1, kemudian yang ini jadi negatif 3V per 4. Paham ya? Maka jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jika fx sama dengan 3 dikurang sin x dikali cos x, maka nilai f aksen 3 per 4V
Untuk menjawab soal ini, teman-teman bisa kalikan dulu 3 kalikan dengan cos X, sehingga menjadi 3 cos X, kemudian negatif sin X dikalikan dengan cos X, berarti negatif sin X cos X. Bisa kita ubah dulu bentuknya menjadi seperti ini, atau boleh langsung diturunkan menggunakan rumus yang ini. Boleh aja. Ini yang pertamanya sebagai fx, ini sebagai gx. Sama hasilnya. Nah, selanjutnya sin X dikali cos X ini bisa kita ubah menjadi negatif 1/2 sin 2X menggunakan rumus sudut rangkap sin. Ya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita turunkan 3 cos X, turunannya adalah negatif 3 sin X. Kemudian turunan dari negatif 1/2 sin 2X berarti 2 kalikan dengan negatif 1/2 berarti negatif 1 kan? Jadi negatif cos 2X. Ini turunan pertamanya. Sekarang yang ditanya adalah aksen 3/4V. Berarti kita ubah X-nya menjadi 3/4V atau 3V/4 sama aja. Jadi kita tulis negatif 3 dikali sin 3/4V dikurang cos 2 dikali 3/4V. 3/4V itu tadi 135 derajat ya. Berarti negatif 3 kita kalikan dengan 1/2 akar 2. Nah ini 2 kali 3/4V. Ini 2 dengan 4 bisa kita perkecil. Sehingga ini 3/2V. Dimana 3/2V itu adalah 270 derajat. Cos 270 derajat itu adalah 0. Jadi kita kurang 0. Ini tinggal kalikan. Negatif 3 kali 1/2 berarti negatif 3/2 akar 2. Maka jawaban untuk soal nomor 8 adalah B. Bisa ya? Sekali lagi kalau teman-teman mau langsung menghitung dari sini. 3 dikurang sin X-nya sebagai fx, kemudian ini sebagai gx menggunakan rumus yang ini bisa. Hasilnya akan sama. Dicoba ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Jika fx sama dengan sin kuadrat x, maka nilai f double aksen pi per 3. Jadi kita cari dulu f aksen x-nya menggunakan rumus yang ini. Sehingga menjadi 2 dikali sin x dikali turunan dari sin x itu adalah cos x. Jadi 2 sin x cos x. Kemudian turunan keduanya ini bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi 2 turunan dari sin X itu adalah cos X, jadi 2 cos X. Kemudian cos X-nya kita tulis kembali. Kemudian ditambah 2 sin X. Turunan dari cos itu adalah negatif sin X. Sehingga bisa kita tulis 2 cos kuadrat X dikurang 2 sin kuadrat X. Ini bisa kita faktorkan menjadi 2 cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Ini adalah rumus sudut rangkap cos. Jadi bisa kita ubah menjadi 2 cos 2X. Nah, buat teman-teman yang sudah bisa menggunakan rumus sudut rangkap, di soal sebelumnya sudah sempat disinggung ya. Jadi ini teman-teman boleh juga 2 sin X dikali cos X-nya diubah terlebih dahulu menjadi sudut rangkap sin. Sehingga bentuk ini kita ubah menjadi sin 2X. Nah, kemudian tinggal kita turunkan. Sin 2X turunan dari sin 2X kan sama aja. 2 cos 2X. Ya nggak? Jadi dari sini, ubah dulu ke sini, kemudian turunkan. Bisa langsung. Atau dikerjakan seperti ini pun boleh. Silahkan, sama aja. Disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke F double aksen pi per 3. Artinya X-nya kita ubah menjadi pi per 3. Sehingga ini menjadi 2 dikali cos 2 pi per 3. Ya. Nah, di mana pi per 3 itu kan 60 derajat. Nah, ini 2 pi per 3. Berarti 2 pi per 3 itu 120. Maka cos 120. Jadi kita tulis 2 dikali cos 120 itu adalah negatif 1/2. Nah, 2 dikali negatif 1/2 ya berarti negatif 1. Maka jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Jika fx sama dengan sin x dikali cos 2x, maka nilai f double aksen pi per 6. Buat teman-teman yang sudah paham penggunaan rumus perkalian sin dan cos, rumusnya yang ini, sin A dikali cos B sama dengan setengah ini, teman-teman bisa mengubah bentuk fx ini menjadi setengah sin 3x. 3x itu dapat dari sini ya, x ditambah 2x jadi 3x. Kemudian ditambah setengah sin, nah ini x dikurang 2x berarti negatif x. Kita ubah dulu seperti ini, baru kita turunkan. Turunan dari setengah sin 3x berarti ini 3. Kita kalikan dengan 1/2 maka menjadi 3/2. Turunan dari sini itu adalah cos 3x. Kemudian yang ini turunan dari negatif x itu adalah negatif 1. Kita kalikan dengan 1/2 berarti negatif 1/2 ya. Turunan dari sini itu adalah cos. Jadi negatif 1/2 cos negatif x. Lalu turunan keduanya
Ini 3 kalikan dengan 3/2 berarti 9/2 ya. Turunan dari cos itu negatif, jadi negatif 9/2 sin 3x seperti ini. Kemudian yang ini negatif 1 kita kalikan dengan negatif 1/2 berarti jadi positif 1/2 kan. Tapi turunan dari cos itu adalah negatif, jadi kita tulis negatif 1/2 sin negatif x. Paham ya? Nah, sekarang tinggal kita ubah x-nya menjadi v/6. Sehingga negatif 9/2 dikali sin 3 dikali v/6 dikurang 1/2 dikali sin negatif v/6. 3v/6. Ini 3/6 itu bisa dikecil jadi 1/2 ya. Artinya ini v/2 di mana v/2 itu adalah 90 derajat. Jadi sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu adalah 1. Sehingga ini sama aja dengan negatif 9/2 dikali 1. Lalu ini negatif 1/2 dikali sin negatif v/6. Berarti sin negatif 30. Nah, sin negatif 30 itu adalah negatif 1/2. Gitu ya. Kalau sin 30 itu 1/2. Kalau sin negatif 30 negatif 1/2. Nah, sehingga hasilnya adalah negatif 9/2 ditambah 1/4. Samakan dulu penyebutnya, gunakan konsep pecahan ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 17/4. Jadi jawaban untuk soal yang ini adalah C. Nah, kalau teman-teman misalkan belum hafal rumus ini atau belum paham penggunaan rumus ini, ya silakan aja teman-teman bisa langsung turunkan menggunakan rumus yang ini. Ya. Ini menggunakan rumus yang ini. Boleh aja sama aja. Jadi turunan dari sin x itu adalah cos x. Kemudian ini kita tuliskan cos 2x. Ditambah sin x. Turunan dari cos 2x adalah negatif 2 sin 2x. Seperti ini kan. Jadi kita tulis cos x dikali cos 2x dikurang 2 sin x dikali sin 2x. Ini jadi panjang kan. Nah, kita turunkan kembali. F double aksen x. Ini kan ada dua fungsi nih. Cos x dikali cos 2x. Ini kan beda, ini x, ini 2x. Jadi dianggap ada dua fungsi. Boleh teman-teman gunakan lagi rumus ini. Ya. Jadi kalau misalkan gak hafal rumus-rumus yang tadi tuh, boleh hitung manual walaupun jadi panjang perhitungannya. Jadi cos x, turunan dari cos x itu adalah negatif sin x kan. Kemudian cos 2x-nya kita tulis, kemudian ditambah cos x, turunan dari cos 2x itu adalah negatif 2 sin 2x. Seperti ini kan. Ini baru turunan yang ini. Sekarang kita turunkan yang ini. Turunan dari sin itu kan cos, kita tulis berarti negatif 2 cos x ditulis di sini ya. Ini lanjut ya, berlanjut sebetulnya. Kemudian sin 2x-nya kita tulis ulang. Lalu yang ini ditambah negatif 2 sin x berarti dikurang 2 sin x. Kemudian turunan dari sin 2x itu adalah 2 cos 2x. Seperti ini. Panjang kan? Tapi kalau teman-teman lebih mudah menggunakan cara ini ya silahkan gunakan cara ini. Kemudian sederhanakan. Ini negatif sin x cos 2x. Berarti kita sederhanakan dengan yang ini nih. Negatif 2 sin x dikali dengan 2 cos 2x. Ini negatif 2 kali 2 kan negatif 4 ya. Negatif 1 dikurang 4 berarti negatif 5 sin x cos 2x. Kemudian yang ini cos 2x dikali negatif 2 sin 2x. Berarti ini negatif 2 ya. Yang ini juga negatif 2. Berarti negatif 2 dikurang 2 kan negatif 4 cos x sin 2x. Sederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian kita substitusikan pi/6 karena yang ditanya f double aksen pi/6. Ini f double aksen ya, mohon maaf. Jadi negatif 5 dikali sin pi/6. Pi/6 itu 30, sin 30 itu adalah setengah. Cos 2 kali 30 berarti ya, cos 60. Cos 60 juga setengah. Kemudian dikurang 4 cos x, berarti dikurang 4 cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kemudian sin 2x berarti sin 60. Sin 60 juga setengah akar 3. Ini tinggal hitung berarti negatif 5/4 dikurang 3 ya. Ini 4. 2 kali 2 kan 4 nih. Jadi 4 bagi 4 1. Kemudian ini akar 3 kali akar 3 berarti 3. Jadi negatif 5/4 dikurang 3. Samakan penyebutnya sehingga hasilnya sama kayak tadi. Negatif 17/4. Jadi jawabannya yang C. Bisa ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.